Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Apakah ada yang tidak benar? Ada. Siapa? Ratna. Ratna sama? Atau ada lagi? Sudah, kata saja. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doanya. Kita Sudah siap ya? Berdoa mulai. Berdoa selesai. terima kasih Pak Ustaz. Ya, Pak. Nah, sepertinya kalian kalau mesti belum pada sarapan atau udah nih? Belum. Kenapa nggak sarapan sih kalian? Kamu persiapan. Ya, Belum masak. nah, gimana kalau sekarang kalian jadi dulu pemanasan supaya ada supaya panas dulu sebelum mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik, Bapak. Kalian bisa mengikuti gerakan saya. Kita melakukan peregangan terlebih dahulu ya. Oke. Tangan di depan dan kemudian di emas-emas. Kemudian tangan di atas, terus tangan di samping, tangan di depan lagi. Nah, habis ini. Panas belum? Ya udah, ulangi sekali lagi. Ke atas, ke samping, ke depan, buang. Udah panas? Sekarang kebetulan kita konsentrasi kalian. Ketika Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuk satu, tepuk dua, kemudian tepuk tiga. Siap? Kalau nggak ada tepuk, jangan tepuk ya. Pokoknya sampai nggak ada yang salah. Biar konsentrasi kalian. Tepuk satu, tepuk tiga. Ulangi, tepuk dua, tepuk satu. Oke. Ayo kita kembali. Nah, pada pagi hari ini kalian akan belajar analisis struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, sekarang Bapak akan tanya, apa sih teks negosiasi itu? Ya, Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan pada baca. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mencari sama-sama untung, win-win solution. Nah, kemudian melanjutkan teman-teman yaitu untuk mempelajari struktur teks negosiasi. Apa sih struktur teks negosiasi itu? Susunan bagian-bagian dalam teks Pak yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak. Nah, betul sekali, struktur teks negosiasi adalah susunan teks bagian-bagian dalam teks yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Nah, struktur teks negosiasi yang pertama adalah orientasi.
Ya, boleh. Teks kebahasaan teks negosiasi yaitu penggunaan bahasa yang digunakan dalam proses sarana agar komunikasi berjalan efektif dan mencapai kesepakatan bersama untuk mencari sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Kebahasaan teks negosiasi itu harus pertama harus satu, kemudian menggunakan bahasa yang persuasif atau yang sifat bujuk, kemudian ada menggunakan kalimat tanya, dan terakhir menggunakan kalimat persetujuan. Nah, sekarang kalian akan belajar menganalisis sebuah teks negosiasi yang akan kita hadirkan. Kemudian kalian akan mencari bagaimana struktur teks tersebut, kemudian menemukan kalimat persuasif di atas dan teks tersebut, kemudian apakah hasil negosiasi teks tersebut sudah hadir. Nah, kalian akan belajar menganalisis secara bersama-sama. Nah, kalian bisa baca teks negosiasi harga sepatu yang Bapak tampilkan. Oke, Pak. Bisa sambil mencatat apa struktur dan bagaimana bahasaan teksnya ya. Dan apakah sudah teman-teman? Nah, langsung saja kita bahas bersama aja ya. Nah, yang pertama ada orientasi atau pembukaan. Bisa dibantu dibacakan teman-teman. Bisa. Salah satu bisa dibaca ya menggunakan Bagian orientasi ini berisi salam dan awal interaksi antara pembeli dan penjual. Selamat pagi Bu, permisi, apakah sepatu yang dibajak di etalase itu dijual? Selamat pagi, ya benar Nak, silahkan dilihat-lihat dulu. Nah, terima kasih Mbak Sana. Ya, Pak. Nah, mengapa kedua tindakan di sini termasuk ke dalam orientasi pembukaan. Nah, itu karena awal terjadinya negosiasi dimulai atau kalau kita sering sebut itu basa-basi kepada penjual biar terkesan agak ramah, lebih sopan aja. Nah, analisisnya itu terjadi pembukaan komunikasi secara sopan, kemudian menggunakan sapaan hormat seperti itu. Nah, tidak asal langsung beli aja seperti di swalayan. Nah, biasanya teks negosiasi ini sering kita gunakan ketika berada di pasar, kemudian thrifting, thrift store. Nah, itu bisa kita menerangkan negosiasi. Kemudian yang selanjutnya ada pengajuan atau permintaan atau penawaran. Bisa salah satu lagi. Baik, Pak. Pembeli mulai menyampaikan keinginan terhadap barang. Saya tertarik dengan sepatu dari Ibu. Apakah tersedia ukuran 39? Nah, terima kasih Bapak. Pengajuan atau permintaan penawaran ini, pembeli mulai menyampaikan keinginan terhadap barang. Biasanya dari penjual itu biasanya kalau menawarkan atau langsung dari pembeli bertanya seperti ya di sini, saya tertarik dengan sepatu hitam yang ini Bu, apakah tersedia ukuran 39? Gitu. Kemudian ada penawaran atau proses tawar menawar atau yang disebut bagian ini negosiasi. Jadi itu kan penawaran harga. Bagaimana negosiasi terjadi? Bisa salah satu lagi untuk data untuk membacakan. Mbak Tika.
Bu. Pembeli, apakah harganya masih bisa kurang, Bu? Penjual, bagaimana kalau harga 230? Pembeli, apakah bisa menjadi 210? Penjual, bagaimana kalau 220? Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang harganya 250 menjadi 220 untuk mencapai kesepakatan harga. Nah, di mana sama pembeli dan penjual itu saling berkomunikasi memperundingkan harga untuk sama-sama saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Analisis yang terjadi yaitu terjadi proses penawar atau dua arah tidak satu arah. Kemudian kedua pihak saling mempertahankan kepentingan. Nah, jadi dari sisi penjual mempertahankan kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari harga sepatu, dan sedangkan pembeli juga menginginkan keuntungan untuk memperoleh harga yang kurang dari harga awal, yaitu 250.000. Terus ada kompromi tahap untuk menuju kesepakatan, dan hasil kesepakatan yang disetujui yaitu bahwa harga sepatu tersebut mencapai yaitu 220.000. Nah, ini persetujuan kedua pihak mencapai titik temu. Terjadi kesepakatan harga, kedua pihak merasa saling diuntungkan, yaitu win-win solution atau yang bisa disebut win-win solution, saling menguntungkan. Kemudian penutup transaksi diakhiri dengan ucapan terima kasih. Kembali lagi seperti awal, yaitu masa iya harga yang sudah turun dari 250 menjadi 220.000 tidak mengucapkan terima kasih. Kan masalah seperti kan juga gak enak kayak masalah ini. Terus kemudian ada kalimat persuasif dalam teks. Bisa tolong dibacakan atau Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan membujuk atau meyakinkan pihak lain. Bahannya kulit sintetis yang berkualitas dan jahitannya kuat. Nah, mengapa? Sebelumnya terima kasih Mbak Tika. Nah, mengapa saya menuliskan bahan kulit sintetis yang berkualitas dan jahitannya kuat? Di mana dari teks tersebut penjual mengatakan bahwa bahan kulit sintetis yang berkualitas dan jahitannya kuat itu bersifat membujuk bahwa sepatu tersebut itu berkualitas dan memiliki dan berbahan sintetis. Kalimat tersebut digunakan penjual untuk meyakinkan pembeli bahwa sepatu memiliki kualitas yang baik. Tujuan pembeli semakin tertarik dan bersedia membeli meskipun ada masih dinegosiasikan. Kemudian, apakah hasil negosiasi tersebut sudah hadir? Nah, kedua jawabannya ya, hasil negosiasi itu sudah hadir. Mengapa? Karena dua pihak sama-sama diuntungkan dari pembeli mendapatkan harga yang lebih murah dari yang awalnya 250.000 menjadi 220.000. Penjual tetap memperoleh keuntungan meskipun memberi potongan harga. Kemudian terjadi kompromi yang awalnya pembeli meminta harga 210.000, penjual menawarkan 230.000 dan disepakati harga tengah yaitu 220.000. Dan tidak ada paksaan atau pihak yang dirugikan. Nah, untuk mengetahui sampai mana kemampuan kalian menganalisis dan negosiasi, Bapak akan memberikan kalian sebuah tes dan kalian akan mengerjakan di lembaran jawab yang Bapak bagikan. Sebelumnya kalian berkelompok maksimal 4 anak ya, 3 sampai 4 anak. Ya, Pak.
bisa belajar itu aja. Bapak beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Nah, selamat mengerjakan. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Bisa satu anak perwakilan atau dua anak perwakilan kelompok untuk masuk ke depan. Saya Pak. Ya. Terima kasih. Silakan masuk ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, orientasi atau pembukaan materi diskusi salam dan pengantar percakapan, yaitu selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, dan selamat pagi, silakan ada keperluan apa? Dan untuk nomor 2, kalimat persuasif dalam teks tersebut adalah yang pertama adalah kegiatan tersebut bagus untuk mengembangkan bakat siswa. Alasannya kalimat ini bersifat persuasif karena digunakan untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa kegiatan pentas ini memiliki manfaat positif bagi siswa. Dan yang ketiga ada hasil negosiasi di atas dapat dikatakan sudah adil dan seimbang. Hal ini karena kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan sesuai dengan kepentingannya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Apakah bisa ada yang menyimpulkan dari pembelajaran apa di penjelasan kali ini? Ya. Jadi teks negosiasi memiliki susunan yang sistematis, yaitu orientasi, pengambilan penawaran, persetujuan, dan berusaha menggunakan kalimat bahasa yang khas seperti bahasa yang santun, kalimat persuasif, kalimat tanya, dan ungkapan kesepakatan. Melalui analisis ini dapat dipahami bahwa keberhasilan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh isi pembicaraan, tapi juga oleh cara penyampaian yang sopan, jelas, dan mampu menyatukan pihak lain. Nah, benar sekali apa yang kita katakan. Akhir, teknik negosiasi memiliki susunan yang sistematis, yaitu orientasi, pengajuan penawaran, persetujuan, dan bentuk. Serta menggunakan kalimat kebahasaan yang khas seperti bahasa santun, persuasif, kalimat tanya, dan kesamaan dengan penawaran. Nah, pada bagian ini Bapak akan memberikan refleksi untuk kalian bisa untuk dituliskan masukan Bapak sebagai pembelajaran berikutnya, apakah menarik atau tidak menarik. Coba Bapak sudah selesai? Sudah. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini sudah selesai. Bapak tutup.